Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Barasa Fitri, NIM 2102111002036. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Analisa dan penyajian data 1. Yang pertama yaitu penyuntingan data atau editing. Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, tulisan, kejelasan, makna, kesesuaian, dan juga relevansi dengan data yang lainnya. Tujuan dari tahapan ini adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi dan memudahkan proses pemberian kode serta pemrosesan data dengan teknik statistik. Dalam tahapan penyunting, penyunting harus memperhatikan agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga. Yang kedua yaitu pengkodean atau coding. Atau pemberian kode adalah pengklasifikasikan jawaban yang diberikan responden sesuai dengan majarnya. Dalam tahapan coding biasanya dilakukan dengan memberikan skor dan simbol berupa angka atau huruf yang memberikan petunjuk pada setiap jawaban responden. Berdasarkan variabel yang diteliti agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data. Dalam hal ini kita harus memperhatikan pemberian kode pada jenis pertanyaan yang diajukan, apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Yang ketiga yaitu tabulasi. Tabulasi merupakan langkah selanjutnya setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap tabulasi, data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persen. Tabel hasil tabulasi dapat berbentuk satu, yang pertama adalah tabel berupa tabel frekuensi dan tabel korelasi atau tabel slot. Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan tabulasi, yaitu tabulasi manual sesuai kegiatan dari perhitungan sampai penyajian. Tabel dilakukan dengan tangan atau manual. Tabulasi mekanisme pelaksanaan dengan cara ini dibantu dengan peralatan tertentu, yaitu komputer. Semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat yang telah dipilih. Yang keempat yaitu analisis data atau statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan aktivitas penghimpunan pendataan, pemeringkasan, dan juga penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan juga mudah dipahami oleh pengguna data. Penyajian datanya biasanya dalam bentuk diagram tabel. Tujuan utama analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan, seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata standar, deviasi, dan pada masing-masing penelitian. Yang kelima yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data terdiri dari dua, yaitu uji validitas data. Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah dalam penentuan layak atau tidak suatu item yang akan digunakan. Biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu sistem dianggap valid jika korelasi signifikan terhadap skor total. Uji reliabilitas data. Sugiharto dan Situnjak 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan.
Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai Rxx mendekati 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika kurang lebih dari 0,77. 0,700. Yang keenam yaitu analisis data atau uji asumsi klasik dan regresi linier berganda dan korelasi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah teknik pengujian hipotesis yang dilakukan sebelum melakukan uji inferensial terhadap suatu data. Asumsi terdiri dari uji normalitas, homogenita, dan independensi data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.